Hei, masih ada aja nih orang-orang yang masih cuek dengan kondisi kesehatan sendiri. Emang kesehatan itu penting? Kanya, simak deh. Meow 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 meow. Hai, berkah dalam. Jadi ini channel pertama gue. Sebelumnya kenalin, gue Ignatius Saji. Oke, di sini mungkin channel gue bakal bahas-bahas seputar dunia kesehatan ya. Entah itu ya definisi kesehatan secara umumnya atau bahkan mungkin sampai ke gangguan-gangguannya. Yang penting tentang dunia kesehatan lah. Tapi jangan lupa dulu, sebelum lanjut, saudara klik dulu tombol subscribe-nya biar makin dapat informasi yang bermanfaat. Oke? Oke, kita lanjut ke pembahasan kita di awal. Emang kenapa sih kesehatan itu penting? Coba nih bayangin, pas waktu kecil kita masih main suka sepedaan. Atau ya mungkin yang sudah dewasa, yang seperti gua, yang masih sekolah, masih kerja, ataupun yang kuliah. Nah kalau kita lagi main sepedaan, tiba-tiba kesandung, atau remnya belum, pasti jatuh dong. Iya kan? Iya dong. Dan kemungkinan pasti kalau lu udah jatuh, entah itu di bagian kaki, bagian tangan, bagian wajah, pasti ada bekas lukanya dong. Entah itu hanya cuma goresan atau lebih, kayak memar mungkin. Begitupun dengan yang sekolah, kuliah, yang kerja. Tiba-tiba aja, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada tanda-tanda, nggak ada gejala. Kondisi imunnya bisa drop. Gara-gara kita terlalu sering banget buat stres sama yang namanya deadline. Entah itu PR, ujian, atau tugas-tugas yang harus dikelarin dalam waktu sesingkat-singkatnya. Pasti bikin sakit kan tuh. Nah bagaimana ya cara kita menyikapi hal itu? Ada yang tahu? Kalau misalkan saudara tahu, coba tulis di kolom komentar bawah. Sekiranya tindakan apa yang harus kita lakukan supaya itu gangguan, itu masalah bisa teratasi dengan baik. Oke, maka dari itu sebelum kita jauh masuk ke pertanyaan tadi, ya kita perlu tahu dong apa sih dasar-dasarnya. Kalau misalkan yang tadi anak-anak jatuh, kalau kena goresan atau luka, ya kita harus tahu luka itu apa, jenis-jenisnya apa aja sih. Nah kalau yang tadi yang stres, kita harus tahu stres itu apa, masuk ke penyakit mental kan, atau kesehatan mental, atau ya cuma sakit biasa. Nah semuanya itu kita perlu tahu dasar-dasarnya, cara kita mengobati, bahkan kalau bisa mencegahnya kan. Makanya di sini sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam, mari kita ketahui apa sih itu kesehatan. Jadi definisi kesehatan itu apa sih? Yang pertama nih, definisi kesehatan menurut WHO. Buat yang belum tahu WHO itu apa? WHO itu singkatan dari World Health Organization, atau ya kalau di Indonesiain sih Organisasi Kesehatan Dunia. Udah paham dong organisasinya di bidang. Jadi WHO mendefinisikan kesehatan itu sebagai keadaan mental, fisik, dan kesejahteraan sosial yang berfungsi secara normal, tidak hanya dari keabsenan suatu penyakit. Lalu lanjut lagi, definisi kesehatan menurut Depkes, Departemen Kesehatan, tertulis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, yaitu kesehatan itu keadaan normal dan sejahtera anggota tubuh, sosial, dan jiwa pada seseorang untuk dapat melakukan aktivitas tanpa gangguan yang berarti, di mana ada kesinambungan antara kesehatan fisik, mental, dan sosial seseorang, termasuk dalam melakukan interaksi dengan lingkungan. Dan sekarang kita coba ketahui definisi kesehatan menurut salah satu ahli medis, yaitu Mas Perkins. Mas Perkins bilang nih, kalau kesehatan itu suatu keadaan yang seimbang dan dinamis antara suatu bentuk dan fungsi tubuh, juga berbagai faktor yang mempengaruhinya. Dari ketiganya itu bisa disimpulkan bahwa kesehatan itu merupakan keadaan sejahtera, baik badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan kita bisa hidup secara produktif, baik secara sosial dan ekonomis.
lebih mudahnya sih, kesehatan itu ya kondisi dimana kita ya sehat secara holistik. Nah, holistik itu merupakan suatu pola pikir atau tingkah laku yang menyeluruh atau merupakan ya satu kesatuan, baik dari segi bio, psiko, sosio, kultural. Panjang ya, intinya ya sehat secara menyeluruh dan saling berkesinambungan, dinamis. Jadi nggak ada yang namanya sakit. Misalnya kita udah makan makanan bergizi, udah olahraga juga, udah rutin, tapi kok masih bad mood dan juga masih suka depresi, berarti ada yang nggak bener tuh badannya. Itu belum dibilang sebagai sehat secara holistik. Apalagi nih, sekarang lagi kondisinya COVID-19, dimana pemerintah mengharuskan kita buat selalu jaga jarak, physical distancing, selalu gunain masker kalau lagi keluar, sampai sebisa mungkin rutin-rutin olahraga dan juga makan makanan yang bergizi. Nah, di sini nih PR kita sebagai netizen yang budiman. Masih suka ada yang panikan, masih ada yang suka nggak mindahin perintah dari pemerintah. Bisa aja sih saudara panik mungkin karena ya kondisi perekonomiannya lagi menyusut dan juga mungkin sampai sekarang belum dapat subsidi dari pemerintah. Makanya kalau mau beli ini itu ya harus gimana? Nah, itu yang bisa memicu stres gitu. Nah, kalau udah panik, imun tuh orang bisa-bisa melemah. Apalagi karena ya kayak tadi yang subsidi nggak dapat sampai sekarang. Mau beli ini itu nggak bisa juga. Mau ngasih makan keluarganya apalagi. Terutama yang masih bayar cicilan lah, masih bayar utang. Nah, kalau udah imunnya lemah, penyakitnya gampang masuk bro. Punten, G, gampang lewat G. Entok mas. Oh yo, G. Mludum, antri saya yo. Jaga jarak. Koyo nggih, matur suwun sangat, Mas. Nah, kayak gitu tuh kalau imun udah lemah, penyakit apa aja udah bisa masuk. Itu makanya yang jadi PR kita. Udah kondisi ekonominya lagi jeblok, apalagi kondisi kesehatan juga kita makin drop. Makanya jadi tahu kan kenapa sih kesehatan itu mahal. Coba bayangin kalau misalnya nggak panik, pasti beda cerita kan. Nah, sekarang pemerintah untungnya udah mulai nih melonggarkan yang namanya PSBB dan juga mulai ngejalanin namanya di new normal. Nah, tuh udah waktunya kita sebagai masyarakat mulai ningkatin kondisi ekonomi kita yang udah jeblok tuh sebelumnya. Dan semoga kesehatan saudara tetap menjadi prioritas utama selama bekerja maupun bersekolah, kuliah juga. Bagaimanapun, kesehatan itu merupakan unsur yang paling penting. Entah saudara mau ngutamain kondisi perekonomian keluarga atau ngutamain kegiatan sosial di luaran. Tapi ya kalau misalnya saudara nggak jaga kesehatan diri sendiri, ya sama aja toh. Ya tugas-tugas kegiatan apapun ya bakal terganggu. Kalau ada yang sekiranya punya tanggapan lain dari yang sudah dijelaskan saya tadi, silakan, monggo tulis di kolom komentar di bawah biar kita bisa saling sharing tentang seputar dunia kesehatan. Pokoknya yang namanya kesehatan itu nggak bernilai saudara dalam kondisi apapun, kapanpun harus tetap dijaga bener-bener karena ya cuma saudara yang bisa menentukan seberapa sehatkah kesehatan diri saudara. Kesehatan itu bukan cuma sekedar tujuan hidup, tapi lebih kepada sumber daya bagi kehidupan sehari-hari saudara. Oke? Semoga info tadi bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ya cuma kepo-kepo aja, monggo boleh komen di kolom komentar di bawah ya. Atau yang mau tanya-tanya di DM Instagram saya, boleh, silakan. Oke, jangan lupa subscribe juga. Sampai jumpa, berkah dalam.